Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf sebelumnya, warahmatullahi ini tadi agak terlambat karena di tempat saya ini loadingnya agak lama, ini jaringan internetnya terganggu. Oke, selamat datang di perkuliahan ketiga, ketiga dengan saya, tapi pertemuan ke-11 ya, untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai kebijakan ekonomi. Ada sejumlah kebijakan ekonomi yang kemarin telah kita bahas sebagai instrumen pemerintah dalam melakukan intervensi ke dalam pasar. Ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan tenaga kerjaan, ya, dan kebijakan nilai tukar. Nah, ya itulah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk melakukan stabilisasi kehidupan ekonomi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai secara spesifik kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, menciptakan pemerataan tinggi, menciptakan kesempatan lapangan kerja yang tinggi, serta menciptakan stabilitas harga yang tinggi. Ya, instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal ini Anda semua sudah tahu, menggunakan mekanisme APBN dan APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah bisa menggunakan mekanisme subsidi, pemerintah bisa menggunakan mekanisme pajak itu di dalam rangka melakukan stabilisasi kehidupan perekonomian. Negara-negara di dunia ini kan terbagi menjadi dua ya. Sebenarnya ada tiga: negara-negara maju, negara-negara sedang berkembang, dan negara-negara yang masih terbelakang. Ada namanya less developed countries atau underdevelopment countries. Itu negara-negara yang masih dalam proses masih terbelakang. Anda lihat sendiri banyak negara-negara di kawasan Afrika, sebagian Asia, kemudian Amerika Latin yang masih mengalami kondisi semacam itu. Kemudian ada juga negara-negara yang kita namakan sebagai developing countries. Developing countries itu artinya negara-negara yang sudah meninggalkan status sebagai negara terbelakang, namun belum memasuki status sebagai negara maju. Indonesia termasuk dalam kategori negara sedang berkembang. Tapi negara seperti Korea Selatan itu sudah memasuki tahap negara maju. Di samping itu tentu saja ada yang kita namakan sebagai negara maju atau developed countries. Terus kalau mau lihat itu negara itu terkategori terbelakang, negara itu terkategori sedang berkembang, atau negara maju, tolak ukurnya apa? Yang paling mudah itu adalah menggunakan tolak ukur pendapatan per kapita. Dikatakan sebagai negara terbelakang atau underdevelopment countries itu kalau menggunakan standar Bank Dunia, World Bank tahun 2008 itu kan tolak ukurnya pendapatan per kapita kalau itu di bawah 976 US dollar per tahun, maka itu terkategori sebagai negara terbelakang. Kemudian 976 US dollar sampai kira-kira 300
3.882 itu kan masuk kategori sebagai middle low income ya, middle low income itu negara berpendapatan menengah gitu. Itu negara berkembang masuk di situ. Kemudian ada juga dikatakan sebagai middle up income countries, itu adalah 3.883 sampai 11.000 ya. Nah itu middle up countries. Nah kemudian di atas 11.000 US dollar itu masuk kategori negara maju. Nah Indonesia itu masuk sebagai negara sedang berkembang, dikatakan negara sedang berkembang kalau tingkat pendapatannya itu masuk dalam kategori tingkat pendapatan per kapita menengah, baik middle low maupun middle up. Kita masuk sebagai negara berkembang, utamanya sebagai negara middle up countries, karena tingkat pendapatan per kapita masyarakat kita sekarang sudah mencapai kira-kira sekitar 4.000. Negara-negara maju itu sudah tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, di atas 11.000. Anda lihat Jerman itu pendapatan per kapita masyarakatnya per tahun mencapai 50.000 gitu. Nah, negara dalam hal ini pemerintah tidak pandang bulu apakah itu di negara-negara sedang berkembang ataukah negara-negara maju, itu ternyata memainkan peran penting gitu. Dari waktu ke waktu itu pemerintah itu mengalami peningkatan aktivitas. Jadi aktivitas pemerintah dalam kehidupan perekonomian itu cenderung dari waktu ke waktu itu terus-terus mengalami peningkatan. Tidak membeda-bedakan apakah negara itu menganut sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Tidak membeda-bedakan apakah negara itu menganut sistem ekonomi sosialis ataupun sistem ekonomi campuran. Dimanapun itu pemerintah akan cenderung mengalami peningkatan peranan, peningkatan aktivitas. Ada seorang ahli itu bernama Adolf Wagner. Adolf Wagner itu mengemukakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Adolf Wagner itu disebut sebagai law of ever increasing state activity. Artinya apa? Hukum aktivitas pemerintah yang terus meningkat. Aktivitas pemerintah yang terus meningkat itu kemudian tercermin antara lain apa? Tercermin dari peningkatan belanja pemerintah atau tercermin dari peningkatan pengeluaran pemerintah, dalam bahasa Inggrisnya government expenditure. Government expenditure. Kenapa kemudian negara dalam hal ini pemerintah itu aktivitasnya itu cenderung meningkat itu dari masa ke masa? Menurut Wagner itu ada beberapa sebab. Pertama, negara akan terus mengalami peningkatan aktivitas disebabkan karena apa? Karena terjadinya peningkatan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat itu mengalami peningkatan pendapatan, itu artinya apa? Kemampuan daya beli masyarakat itu akan cenderung semakin meningkat. Kalau kemampuan daya beli masyarakat itu semakin meningkat, maka ada banyak itu kebutuhan yang itu harus disediakan. Tentu saja kalau dalam sistem ekonomi pasar misalnya penyediaan kebutuhan itu dilakukan oleh pihak swasta, namun seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan kemarin, tidak semua kebutuhan masyarakat itu bisa disediakan oleh sektor swasta. Maka di situ pemerintah akan mengalami peningkatan belanja. Nah, pemerintah dituntut untuk menyediakan berbagai macam barang-barang maupun jasa-jasa yang sebelumnya itu tidak ada, itu harus disediakan oleh pemerintah. Barang-barang yang kebetulan tidak ada dan itu penyediaannya tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Terus apa lagi? Peningkatan urbanisasi.
ciri sebuah negara itu memasuki tahap sebagai negara maju itu manakala apa? Manakala persentase penduduk yang tinggal di perkotaan itu kemudian mengalami peningkatan. Ya, peningkatan jumlah penduduk yang hidup di perkotaan itu bisa terjadi karena apa? Bisa terjadi karena terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota, misalnya apa, untuk menuntut ilmu. Nah, itu kan di perkotaan, rata-rata fasilitas pendidikan ada di perkotaan. Kemudian apa, untuk meniti karir, kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah kan kebanyakan ada di kota. Anda nantinya lulus kuliah, meraih gelar sarjana, saya yakin kemudian akan terjadi mobilitas. Anda yang dari Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Timur, baik kanan, mungkin bagi Anda yang punya obsesi menjadi pejabat di tingkat provinsi, maka Anda akan melakukan mobilitas, Anda melakukan organisasi, Anda pindah ke Bandar Lampung. Atau mungkin Anda punya obsesi untuk pindah keluar Lampung, Anda ke Jakarta. Atau mungkin keluar Indonesia, Anda menempuh profesi sana di Washington DC, di Amsterdam, di New York, di Paris, itu terjadi. Ya. Tapi urbanisasi itu juga bisa terjadi lantaran apa? Lantaran banyak wilayah-wilayah pedesaan yang karena perkembangan modernisasi akhirnya berubah menjadi kawasan perkotaan. Nah, peningkatan urbanisasi itu tentu saja akan menyebabkan banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, yang karena tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka kemudian negara dalam hal ini pemerintah tuh harus intervensi, harus melakukannya. Maka dalam konteks itu belanja negara mengalami peningkatan. Selain itu apalagi perkembangan demokrasi. Sekarang kan negara-negara di dunia itu kebanyakan negara-negara di dunia itu kalau diminta memilih antara sistem otoriter ataupun sistem demokrasi, kan kebanyakan memilih sistem demokrasi. Karena negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi itu kemudian terbukti memiliki tingkat kemajuan yang lebih besar dibanding negara-negara yang otoriter. Ya tentu dalam prakteknya persoalan gagal dan berhasil itu kemudian menjadi cerita biasa. Itu ada negara-negara yang kemudian berhasil menerapkan demokrasi, tapi ada negara-negara yang gagal untuk menerapkan demokrasi, karena untuk bisa menjadi negara demokrasi itu memang tidak mudah, ada semua prasyarat yang itu harus dipenuhi. Tapi fakta bahwa kebanyakan negara di dunia ini kemudian cenderung menyukai sistem politik demokrasi. Ya, buktinya negara-negara komunis Korea Utara kan menamakan dirinya Republik Demokratik Korea. Gitu. Dulu Jerman Timur yang komunis menamakan dirinya Republik Demokrasi Jerman. Cina itu kan negara otoriter, tapi kan menamakan dirinya Republik Rakyat Cina. Nah, kerakyatan, paham demokrasi. Nah, ketika kemudian keran demokrasi itu dibuka, maka apa? Maka ada peluang bagi warga masyarakat itu untuk mengekspresikan kebebasannya. Kebebasan kemudian dibuka, keran demokrasi dibuka, kebebasan kemudian dibuka, maka akan muncul banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang itu kemudian mengharuskan pemerintah untuk memenuhinya. Ya, dalam konteks ini maka apa? Pemerintah akan kemudian meningkatkan belanjanya. Selain itu apalagi? Selain apa itu demokrasi. Peningkatan belanja pemerintah itu juga terbuka peluang untuk terus-menerus terjadi karena apa? Karena ada situasi-situasi yang kemudian tidak dapat diramalkan. Tiba-tiba terjadi bencana. Itu siapa yang pihak yang kemudian diharapkan itu untuk melakukan langkah-langkah penanganan, itu kan kemudian negara, dalam hal ini pemerintah. Baik itu bencana yang sifatnya bencana alam, bencana non alam maupun bencana kemanusiaan. Nah, itulah kenapa akhirnya pengeluaran pemerintah itu cenderung meningkat dari masa ke masa, tidak pandang bulu apapun sistem ekonomi yang dianut oleh negara itu.
Nah, ada berbagai macam jenis-jenis pengeluaran yang atau pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama kita sebut apa yang kita namakan sebagai self liquidating expenditure atau self liquidating expenditure. Self liquidating expenditure atau pengeluaran yang bersifat self liquidating itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pengeluaran pemerintah atau pembelanjaan pemerintah di mana kemudian pemerintah itu kemudian mendapatkan imbalan secara langsung. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai aktivitas jasa-jasa publik seperti misalnya jasa-jasa pembuatan paspor, jasa-jasa pembuatan sertifikat tanah, jasa-jasa pembuatan akte kelahiran, dan lain sebagainya. Itu kan pemerintah keluar biaya, tapi kan pemerintah mendapatkan imbalan secara langsung karena masyarakat yang hendak mengurus paspor akan dikenai biaya untuk mendapatkannya. Kalau nggak salah, pembuatan paspor itu seingat saya dulu pernah membuat itu sekitar 550.000 di tahun 2018-2017 itu. Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai aktivitas Badan Pertanahan Nasional dalam memproduksi sertifikat tanah. Itu kan masyarakat yang mau mendapatkan sertifikat tanah harus terkena pembiayaan itu ada sifatnya self liquidating gitu. Atau pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran bagi perbaikan jaringan kereta api, perbaikan jaringan transportasi udara, itu kan ada imbalan yang akan diterima gitu. Nah, itu self liquidating expenditure. Ada juga yang kemudian berikutnya apa yang kita namakan sebagai reproductive expenditure atau pengeluaran yang sifatnya reproduktif. Pengeluaran reproduktif maksudnya apa? Pengeluaran reproduktif itu pemerintah itu mengeluarkan anggaran, pemerintah melakukan pembelanjaan pemerintah itu ditujukan kepada masyarakat. Namun orientasinya adalah pemerintah bakal mendapatkan imbal balik di masa yang akan datang. Itu namanya pengeluaran sifatnya reproduktif. Misalnya apa? Pemerintah melakukan pembelanjaan berupa pembangunan saluran irigasi. Apa sih tujuan dari pembangunan saluran irigasi? Kan tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Tujuan jangka pendeknya apa? Kalau produksi di sektor pertanian itu mengalami peningkatan, maka apa? Maka petani itu akan mengalami peningkatan pendapatan. Kalau petani mengalami pendapatan, maka ke depan petani bakal memiliki daya beli yang lebih besar. Maka kalau nanti petani itu kemudian melakukan pembelanjaan, disitulah ada pintu masuk bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan, misalnya melalui retribusi maupun melalui pajak. Itu reproduktif. Gitu. Ya. Pengeluaran reproduktif. Jadi mungkin keuntungan jangka pendek belum bisa diraih, tapi itu keuntungan sifatnya jangka panjang. Kemudian berikutnya ada yang kita namakan sebagai non self liquidating dan non reproduktif. Contohnya apa? Jadi non self liquidating, pemerintah mengeluarkan anggaran, pemerintah membelanjakan anggaran, pemerintah tidak mendapatkan imbal balik sama sekali. Dan aktivitas pembelanjaan itu ditujukan memang kepada aktivitas-aktivitas yang sifatnya non produktif, yang memang itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Tapi itu harus dilakukan. Contohnya apa? Contohnya pemerintah membelanjakan anggaran dalam rangka membangun fasilitas umum bernama ruang terbuka hijau.
atau membangun taman kota yang itu kemudian bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Itu memang dalam rangka untuk entertain, memberikan kesenangan kepada masyarakat. Itu kan aktivitas yang sifatnya non self liquidating dan non reproduktif. Ya pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal yang memang tidak profitable. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan dalam rangka untuk melakukan penghematan di masa yang akan datang. Nggak apa-apa rugi sekarang, tapi kan tidak rugi di kemudian hari. Contohnya apa? Contohnya misalnya akibat terjadi bencana, maka kemudian banyak keluarga-keluarga yang kemudian mengalami kemiskinan. Dalam kondisi semacam ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran, misalnya untuk membangun kembali pemukiman-pemukiman warga yang hancur akibat bencana. Tidak cukup sampai di situ, kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran untuk diberikan kepada masyarakat sebagai modal untuk berusaha. Sebagai modal untuk berusaha. Nah, secara kasat mata, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan permodalan kepada korban bencana dengan membangun kembali prasarana fisik, itu kan tidak menghasilkan keuntungan itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, maka di masa yang akan datang beban yang dihadapi oleh pemerintah akan makin lebih besar. Gitu. Mereka-mereka yang menjadi korban bencana sekarang ini miskin, kondisinya mengalami kemiskinan, mereka bakal beranak pinak. Kalau tidak kemiskinan itu tidak segera diputus sejak sekarang, maka ke depan pemerintah akan menghadapi beban tingkat kemiskinan tinggi yang ada di masyarakatnya, maka sejak awal diputus tingkat kemiskinan itu dalam rangka untuk apa? Untuk penghematan pengeluaran pemerintah di masa mendatang. Ya tidak hanya itu gitu. Kalau saya lihat itu kenapa pemerintah kemudian jor-joran membangun infrastruktur kan tidak mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek. Itu masuk juga tujuan yang semacam ini. Kita tahu bahwa aktivitas investasi di Indonesia selama ini tidak efisien. Kenapa tidak efisien dibanding negara-negara seperti Cina, Australia, Singapura, Malaysia? Kenapa? Karena kualitas infrastruktur di Indonesia itu jelek. Kualitasnya jelek. Jeleknya kapasitas infrastruktur itu akhirnya membuat aktivitas investasi di Indonesia itu berbiaya tinggi. Dan itu dampaknya juga menjadi beban bagi pemerintah. Ya manakala permasalahan itu bisa diatasi, maka ke depan mungkin beban-beban itu diharapkan akan berkurang, bahkan bisa dihilangkan. Memang dalam waktu singkat ada pengeluaran yang itu mungkin menjadi beban bagi keuangan negara, tapi itu kemudian kalau itu terwujud sekarang, ke depan itu mungkin tidak akan jadi beban. Nah, itu paling tidak jenis-jenis pengeluaran negara atau jenis-jenis belanja negara. Ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan mungkin Anjani duluan. Nama saya Anjani Eka Putri, NPM saya 2016-04-1017. Dalam menentukan negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat melalui pendapatan per kapita. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita, dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan pemerintah supaya pendapatan per kapita Indonesia semakin meningkat
dan bisa bersaing dengan negara lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi perbedaan negara terbelakang, underdeveloped countries, oke, saya ulangi. Jadi yang perbedaan antara negara terbelakang underdeveloped countries atau less developed countries, kemudian developing countries dan developed countries itu yang paling jelas bisa dibedakan dari sisi pendapatan per kapita seperti saya sebut tadi. Gitu. Dikatakan less developed countries atau terbelakang kalau di bawah 975 US dollar. Nah, di atas 975 yaitu 976 sampai 11.000 itu masuk dalam kategori sebagai negara sedang berkembang, dan kemudian di atas 11.000 itu adalah negara maju. Nah, faktor apa yang akhirnya membuat negara-negara tersebut itu mengalami perbedaan tingkat pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita itu bisa tinggi itu manakala apa? Manakala pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tinggi. Nah, bagaimana mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi itu bisa tinggi? Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi kalau tingkat investasi itu tinggi. Tingkat investasi tinggi itu bisa dicapai kalau modal yang dimiliki itu tinggi. Akhirnya apa? Artinya, nah itu tingkat sekali lagi pertumbuhan tinggi dipengaruhi oleh tingkat investasi tinggi. Tingkat investasi tinggi dipengaruhi oleh tingkat modal yang tinggi. Tingkat modal yang tinggi itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang tinggi. Tingkat pendapatan yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat produktivitas yang tinggi. Akar dari permasalahan itu semua itu adalah tingkat produktivitas. Negara-negara yang mengalami status sebagai negara terbelakang atau underdevelopment countries itu memiliki persoalan yakni apa? Tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas masyarakat di negara-negara sedang terbelakang itu kan kebanyakan rendah. Faktornya banyak. Ya karena tingkat pendidikan rendah menyebabkan tingkat produktivitas rendah. Di samping juga faktor lain, misalnya faktor budaya. Budaya yang malas, budaya yang cenderung membuat orang itu kemudian tidak termotivasi untuk mengejar kemajuan, itu kemudian memberikan kontribusi bagi munculnya keterbelakangan di negara-negara itu. Maka kunci persoalannya adalah harus ada semacam peningkatan produktivitas. Itulah kenapa semangat entrepreneurship atau kewirausahaan itu menjadi kunci keberhasilan di dalam rangka untuk mendongkrak produktivitas di negara-negara sedang terbelakang. Semangat entrepreneurship, negara-negara yang sekarang ini terkategori sebagai negara industri maju, itu kan kalau Anda baca sejarah, itu dimulai dari era yang kita namakan era merkantilisme. Era merkantilisme, negara pada saat itu kemudian negara saat itu dipimpin oleh kaum feodal demi bisa mempertahankan kekuasaannya, mereka menciptakan kelas yang kita namakan sebagai kelas pengusaha. Nah, kemudian kaum pengusaha itu kemudian makin lama makin banyak sampai akhirnya memiliki kekuatan daya tawar yang memadai. Akhirnya terjadilah semacam revolusi itu. Kelas pengusaha itulah yang akhirnya merebut kekuasaan menggantikan kaum feodal. Sekarang muncullah negara-negara demokrasi di negara-negara maju. Nah, negara-negara sedang berkembang dan negara-negara sedang terbelakang itu sekali lagi mengalami problema. Tingkat produktivitas rendah itu akhirnya menyebabkan apa? Tingkat pendapatan negara juga rendah. Karena kalau tingkat pendapatan rendah, maka apa? Jumlah tabungan menjadi rendah, modal yang bisa digunakan untuk pembangunan akhirnya juga menjadi rendah.
Akhirnya apa? Negara-negara sedang berkembang itu menempuh jalan pintas. Jalan yang harus ditempuh pertama, negara harus terjun ke dalam kehidupan perekonomian, negara menjadi pemain. Kalau kemudian model yang berasal dari negara itu kurang, caranya apa? Cara berikutnya adalah negara membuka diri bagi arus masuk investasi asing. Baik investasi yang bersifat langsung, baik investasi yang sifatnya portofolio. Kalau itu masih dirasa kurang, apa yang dilakukan? Akhirnya negara menempuh jalan pintas, yakni apa? Negara kemudian membuka keran bagi masuknya arus pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri ya, atau dengan kalian hutang luar negeri, baik hutang dari negara-negara lain maupun hutang dari lembaga-lembaga multilateral. Nah, gitu. Oke, apakah pertanyaan saya sudah apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Barangkali yang ada yang ingin bertanya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah dari kelas Rek A. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi, sebenarnya apa sih, Pak, tujuan dan kapan pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan fiskal? Terus langkah apa saja yang diambil dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dalam kebijakan fiskal tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, kapan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal itu bisa diterapkan pertama dalam kondisi ketika perekonomian itu mengalami kelesuan atau stagnasi. Kedua, kebijakan fiskal itu bisa ditempuh ketika perekonomian itu sedang mengalami ekspansi. Itu kan dua hal ekstrem yang itu amat berbeda ya. Perekonomian mengalami stagnasi atau bahkan mengalami resesi. Itu berarti kondisi ketika perekonomian itu sedang mengalami penurunan. Jadi ketika perekonomian itu mengalami penurunan, kinerja ekonomi itu sedang mengalami penurunan, maka disitulah pemerintah perlu melakukan intervensi antara lain bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal. Ya. Misalnya apa? Kebijakan fiskal yang ditempuh, misalnya dengan cara melakukan namanya pemotongan pajak. Gitu. Coba Anda bayangkan situasi ekonomi itu sedang mengalami penurunan, kemudian pajak malah dinaikkan, itu kan malah menjadi bumerang bagi pemerintah atau bahkan bumerang bagi kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Dalam kondisi ketika kehidupan ekonomi sedang mengalami penurunan, itu kan berarti indikasi apa? Pemerintah itu sedang mengalami kesulitan dalam berusaha. Kalau kepada mereka tetap diterapkan pajak, itu akhirnya apa? Menyebabkan mereka terbebani. Ya sudah, dilakukanlah namanya pemotongan pajak, bahkan mungkin pembebasan pajak. Diharapkan dengan cara semacam itu, maka kemudian roda perekonomian kembali berputar. Nah, contohnya seperti itu. Terus dalam kondisi ketika ekonomi lesu apa? Bisa selain menggunakan instrumen pajak, pemerintah misalnya dengan cara menggunakan instrumen subsidi. Pemerintah melakukan pembelanjaan. Pembelanjaan itu digunakan dalam rangka untuk mensubsidi pengeluaran masyarakat. Misalnya apa? Kepada masyarakat diberikan potongan harga ketika membeli bahan bakar minyak. Kepada masyarakat diberikan potongan harga ketika membayar tarif dasar listrik, tarif dasar telepon. Gitu. Kepada masyarakat diberikan potongan harga ketika mengurus layanan kesehatan. Nah, selisih harga yang terpotong itu kan kemudian harus ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh negara. Negara kemudian
menggelontorkan subsidi. Itu dalam kebijakan yang sifatnya fiskal. Apalagi dalam kondisi ketika ekonomi lesu, misalnya pemerintah kemudian membelanjakan anggaran untuk pelaksanaan proyek-proyek padat karya. Proyek padat karya itu apa sih? Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah, namun dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka kemudian apa? Untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat lokal. Contohnya apa? Pemerintah misalnya melakukan pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa, jembatan yang menghubungkan antar kecamatan, jembatan yang menghubungkan antar daerah, tapi kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan mempekerjakan tenaga-tenaga lokal. Jadi pemerintah